bisa dibilang sudah banyak gebrakannya, Pak. Oh ya, Terutama misalnya, ya. dalam artian sosialisasi. Orang tidak bingung forensik Betul, itu betul, apa betul. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. RSSP dimanapun Anda berada, salam sehat selalu dan tetap semangat. Suatu saat tertentu semua manusia akan menemui kematian. Kalau boleh saya kategorikan, namanya kematian bisa dikategorikan kematian yang wajar dan kematian yang tidak wajar. Kematian wajar di sini ya saya maksudkan kematian karena usia atau karena sakit. Sedangkan untuk kematian yang tidak wajar itu bisa karena penganiayaan atau ruda paksa dan lain-lainnya. Nah, kasus saat ini yang marak adalah kematian pada penderita bisa dalam kategori hidup ataupun mati. Nah, untuk semua hal ini itu perlu ada sesuatu yang dianggap untuk meyakinkan terhadap kasus-kasus tersebut. Nah, Sobat RSSP, bersama podcastnya RSSP Sragen, saya Bian Gadulucu pada siang ini juga kebetulan hadir dari beliau Bapak Dr. Haji Arso Pranindyo Utomo, M. Biomed, spesialis forensik dan mediko legal. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembicaraan kita pada pagi atau siang ini bertemakan apa ini nanti Pak Dokter? Ya, oke, terima kasih atas waktunya Bapak dan rekan-rekan di RSSP dan RSSP secara khusus dan Sragen secara umum. Insya Allah untuk pagi ini kita akan sedikit membahas tentang definisi atau pengertian dan ruang lingkup pelayanan dari kedokteran forensik dan mediko legal. Ya. Untuk layanan yang sering diberikan di bagian forensik sebetulnya apa aja? Atau mungkin sebelum diawali dengan pengertian dulu ya, ada pengertian dari forensik itu apa, kemudian layanannya apa saja gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Bapak MC di awal, bahwasanya salah satu hal yang pasti akan dialami oleh setiap anak cucu Adam kalau umat manusia adalah kematian atau meninggal. Kama qala Allah azza wa jalla, nauzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidznillahi kitaban muajjala. Tidaklah seseorang akan mengalami kewafatan kecuali memang sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah azza wa jalla. Dan sehingga untuk menghadapi proses yang pasti kita alami ini memang kita harus ada istilahnya banyak sekali persiapan, baik oleh si orangnya sendiri yang pasti kita akan suatu saat akan menghadapi kewafatan atau kematian dan juga oleh keluarga-keluarganya. Yang dari orangnya sendiri itu tentunya ada amal soleh, ada iman, kemudian atau untuk keluarganya ini terkait dengan pengelolaan dari jenazah tersebut setelah jenazah itu meninggal, mulai dari pemandian, pengkafanan kalau di agama Islam dan sampai pemakaman. Nah, disinilah bagian forensik memegang peran yang sangat vital, sangat penting, terutama pada jenazah-jenazah yang dia dibawa ke rumah sakit. Bisa karena jenazah itu meninggal ketika perawatan di rumah sakit. Misal contohnya pasien kecelakaan. Ini yang biasanya paling banyak kami temukan. Pasien kecelakaan yang sebelumnya sempat dirawat selama beberapa saat, entah beberapa jam atau mungkin beberapa hari di rumah sakit, kemudian tidak tertolong, kemudian meninggal. Ataupun juga bisa jadi pasien-pasien yang DOA, dead on arrival. Jadi ketika sampai di rumah sakit dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Seperti contoh pasien meninggal, maksudnya datang dalam keadaan meninggal ketika dia mengalami kecelakaan lalu lintas. Ini yang paling sering kami dapatkan. Untuk sekedar informasi saja Pak, untuk bulan Juli kemarin ini ada 10 visum
Juli saja ya, Pak. Juli ada 10 visum yang dia meninggal kecelakaan. Karena emang banyak sekali pasien-pasien yang atau korban-korban kecelakaan yang meninggal di tempat atau meninggal saat perjalanan menuju ke rumah sakit. Nah, disitulah peran kami sebagai instalasi forensik, terutama saya sebagai kepala instalasi forensik dan yang juga merupakan dokter spesialis forensik dan media legal adalah yang pertama tentunya kami akan lebih dahulu mengidentifikasi jenazah tersebut. Ya. Identifikasi jenazah berkaitan dengan yang pertama harus mencari tahu siapa nama jenazah tersebut. Identitas ya. Identitas benar. Yang kedua, ada tidak keluarganya atau mungkin temannya atau mungkin tetangganya atau teman sekantornya atau teman sekolahnya mungkin yang masih sekolah yang masih kuliah yang bisa kami hubungi. Bisa dihubungi ya. Nah, biasanya kami bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencari identitas tersebut. Untuk kemudian kalau untuk identifikasi tentang nama dan juga mungkin alamat, kemudian ada tidaknya keluarga yang bisa kami hubungi, ini biasanya yang pertama kali kami cari adalah kartu identitasnya yang dibawa oleh jenazah terakhir sebelum jenazah ini meninggal. Misal KTP atau SIM atau mungkin kalau orang luar negeri yang sedang di sini visa dan paspor demikian. Kemudian tidak jarang ketika kami mendapatkan jenazah ini dia tidak membawa identitas apa-apa, tidak membawa KTP, tidak punya SIM, tidak membawa KK. Lalu bagaimana kami mengidentifikasinya? Disinilah peran dari kerjasama kami dari pihak penegak hukum dalam ini kepolisian untuk menelusuri identitas dari jenazah itu, terutama melalui sidik jari. Oh, sidik jari ya? Ya, dari sidik jari, ketika dari pihak kepolisian dalam hal ini adalah Inavis melakukan pengambilan sidik jari dari korban atau dari jenazah, maka nanti akan mereka cocokkan dengan database. Database dari sidik jari yang mereka dapat. Karena dari kepolisian memang punya database sidik jari. Biasanya mereka mempunyainya pada saat kita buat SIM. Pada saat kita buat SIM, kita harus memberikan sidik jari kita dan itu sidik jari kita akan langsung tercatat di database. Salah satu keuntungannya adalah ini kalau kita kesulitan mencari identitas seorang, maka kita bisa menggunakan sidik jari. Itu yang paling pertama harus dilakukan identifikasi. Kemudian yang kedua, yang kita lakukan yang masih ada hubungan dengan koordinasi kami dengan pihak penegak hukum, pihak penyidik. Dalam hal ini bisa polisi yang paling sering, tapi bisa juga jaksa ataupun juga dari hakim atau pengadilan. Yaitu yang selanjutnya adalah kami mencari apakah ada luka-luka yang dialami oleh jenazah. Dan apabila ada luka-luka, kami harus segera mengidentifikasi apakah luka tersebut adalah luka segar. Dalam ini luka yang baru didapatkan beberapa saat sebelum kejadian, sebelum meninggal, atau mungkin itu luka sudah lama. Soalnya kan bisa jadi Pak, pada jenazah kami temukan ada luka tertentu, akan tapi luka itu sudah lama, sudah bulanan atau sudah tahunan. Jadi luka-luka itu tidak berhubungan dengan kematian. Atau bisa juga luka didapatkan setelah dia wafat. Jadi ketika sudah meninggal, ini misal ya, ini saya kasih contoh saja. Misal ada orang kecelakaan, dia terluka, katakanlah ada luka di daerah kepalanya, kemudian mungkin dia fraktur atau mungkin dia gegar otak, kemudian tidak tertolong meninggal. Akan tetapi pada saat dia akan dilakukan evakuasi, kemungkinan ketika mau diangkat ke ambulans atau mungkin ketika mau diangkat ke tandu, kemungkinan dia oleh si penolongnya sempat diseret di aspal, kemudian membentuk luka di badannya. Sehingga luka tersebut memang baru didapatkan tapi tidak berhubungan dengan proses kematiannya. Sekali lagi,
itulah yang sangat pentingnya kami mengidentifikasi luka apa saja yang ada pada jenazah dan apakah luka tersebut mempunyai hubungan dengan peristiwa kematian jenazahnya itu. Apakah dari cara kematian atau sebab kematian ataupun juga mekanisme kematiannya. Kemudian yang ketiga, hal yang paling tidak boleh kami lewatkan adalah, walaupun yang dua poin tadi juga wajib kan, tapi yang poin ketiga ini yang benar-benar harus kami lakukan secara runut agar nantinya bisa kami buat visum et repertum, laporan tertulis gampangnya itulah kepada pihak penyidik adalah pendokumentasian. Kami harus melakukan pendokumentasian terhadap jenazah. Baik itu dari kondisi jenazah secara umum, head to toe, dari kepala ke ujung kaki, kemudian per organ, wajah, dada, perut, kaki, dan punggung dan sebagainya. Juga harus kami melakukan pendokumentasian tentang luka-lukanya secara spesifik. Misal kami temukan luka pada dada katakanlah ya. Oh, pada dada ini ada luka. Misalkan luka memar atau luka lecet, atau mungkin kalau pada kejahatan kriminal seperti luka tusuk katakanlah ya, atau luka robek. Nah, di situ kami harus wajib melakukan pemotretan, dokumentasi berupa pemotretan yang nanti akan kami lampirkan di visum. Kemudian langkah selanjutnya adalah kami mengetik atau membuat visum et repertum tersebut. Dan langkah terakhir adalah kami menyerahkan visum et repertum kepada pihak penyidik. Nah, dari situlah sebenarnya forensik itu didirikan. Dalam artian gini, kata forensik sendiri berdasarkan literatur yang saya pelajari sejak dulu masih sekolah Pak ya, masih residen dulu, itu memang sebenarnya dari kata forum. Forum maksudnya gimana? Forum itu adalah suatu pertemuan, suatu rapat gitulah ya, antara pihak-pihak terkait. Dalam ini ya dari saya, dari spesialis forensik, kemudian dari pihak penyidik, itu untuk membahas tentang kematian seorang, kira-kira orang ini meninggalnya atau matinya ini gara-gara apa? Gara-gara yang mana? Penyebab yang mana yang terjadi itu? Kenapa harus benar-benar kami identifikasi luka-lukanya, kemudian harus juga kita untuk kondisi-kondisi seperti pembunuhan misalnya Pak ya, itu biasanya kami wajib lakukan bedah jenazah. Karena kami benar-benar pengen tahu apakah luka yang ada di luar tubuhnya itu benar-benar mengakibatkan dia meninggal, atau mungkin justru sebenarnya ada luka di tempat lain yang kami tidak tahu. Jadi dengan adanya forum atau pembahasan tadi, insya Allah bisa kita lebih tepat untuk mengidentifikasi cara, sebab, dan mekanisme kematian yang kemudian selanjutnya akan dijadikan sebagai alat bukti ketika di pengadilan. Karena berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184 itu disebutkan ada 5 alat bukti yang sah untuk di pengadilan. Yang pertama adalah keterangan saksi, saksi mata dalam hal ini ya. Yang kedua keterangan ahli, kesaksian ahli. Kita mungkin sering ya dengar istilah saksi ahli, gitu. Betul. Jadi saksi ahli itu bedanya dengan saksi mata adalah saksi ahli tidak melihat secara langsung kejadiannya, tapi hanya menjelaskan hal-hal yang ditemukan berdasarkan keilmuan saja. Kemudian yang ketiga adalah kesaksian terdakwa atau pengakuan terdakwa. Karena kalau pengakuan terdakwa ini sudah tidak perlu lagi ada pembuktian. Kalau keterangan saksi dan korban kan kemungkinan masih ada yang ditambah-tambah ya, atau dikarang-karang demikian. Kemudian yang keempat adalah surat-surat. Surat-surat ini adalah yang salah satunya, bahkan yang paling sering digunakan untuk sidang terutama kasus pidana adalah visum et repertum.
karena bentuknya adalah surat resmi, ada kopnya, ada tanda tangan spesialis forensiknya, juga ada penjelasan detail, terutama tentang luka-lukanya. Demikian. Yang kelima adalah petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk itu adalah trace evidence atau barang bukti yang ditemukan di TKP. Contoh, sidik jari tersangka. Atau bagian tubuh tersangka lain, misalkan rambut tersangka yang rotok misalkan ya. Atau mungkin dari tubuh tersangka mengeluarkan darah karena luka, di situ dicek ternyata DNA-nya cocok dengan DNA tersangka. Seperti itu. Dan untuk yang visum ini sebenarnya dia masuk ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah surat, karena bentuknya adalah dia tertulis, surat resmi. Dan juga visum ini berfungsi sebagai keterangan ahli, karena dibuat oleh orang yang memang ahli dalam bidang forensik. Seperti itu kurang lebih gambarannya, Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter. Tapi untuk yang pelayanan forensik di rumah sakit itu apa saja Pak ya, yang ditangani atau yang dilayani di sini itu, Pak? Terima kasih Pak. Ini yang menarik sekali, nggih. Ini memang harus kita jelaskan Pak, biar orang tidak bingung forensik apa gitu. Yang pertama yang harus kita tahu adalah pelayanan forensik ini tidak hanya berkaitan dengan jenazah. Terus? Ya, memang betul yang paling sering kami tangani adalah jenazah, baik yang paling sering baik jenazah yang mengalami kematian di luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit. Kemudian nanti dari kan soalnya forensik juga membawai kamar jenazah Pak. Betul. Kami selain juga melaporkan, membuat visum untuk yang kasus-kasus yang perlu visum, untuk kasus-kasus yang tidak perlu visum pun juga tetap kami tangani. Seperti contoh pemulasaraan, pemulasaraan jenazah itu tetap kami lakukan. Kemudian ya termasuk memandikan jenazah dan sebagainya, atau hanya sekedar jenazah istilahnya dititipkan sementara sebelum keluarganya hadir, selama keluarganya mengurus administrasi, mencari ambulans dan sebagainya. Demikian. Kemudian ada juga kasus yang kami tangani adalah kasus-kasus pasien hidup atau istilahnya forensik klinik. Misalnya? Misal korban penganiayaan yang tidak sampai meninggal. Korban penganiayaan tidak sampai meninggal. Atau ini Pak, yang juga hal yang paling sering dan biasanya ini sangat amat sensitif, ini adalah korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Ini yang sangat amat sering kami dapatkan. Kemarin ini sampai saat ini juga alhamdulillah, bukan saya alhamdulillah karena ada korban sih. Ya maksudnya juga qadar Allah juga cukup banyak untuk kasus-kasus sampai saat ini yang saya tangani di IGD yang terkait dengan kekerasan. Contoh ya penganiayaan yang paling banyak. Penganiayaan bisa KDRT atau bisa juga dilakukan oleh orang lain, oleh orang dikenal atau orang nggak dikenal, dipukul katakanlah ya, atau memar. Terus atau mungkin pakai senjata, bisa senjata tumpul, senjata tajam, dia menimbulkan luka. Atau juga ini seperti yang tadi saya katakan nggih Pak, kasus yang sangat sensitif itu kekerasan seksual dan ya kalau kita sih bisa istilahnya pemerkosaan gitu Bapak. Jadi biasanya kalau untuk kasus-kasus klinis ini, ketika yang kami tangani adalah kekerasan fisik, dalam artian bukan kekerasan seksual, biasanya kami lebih mudah untuk menggali informasi, mudah untuk anamnesis. Dan juga ketika kami melakukan pendokumentasian tentang luka, itu biasanya dari pasien umumnya tidak keberatan, karena itu mohon maaf bukan hal yang intim gitu Pak. Soalnya misal paling sering luka itu di bagian wajah. Biasanya pasien kalau mau di foto wajahnya mereka fine aja, tidak masalah. Misal, Mas atau Mbak, mohon maaf saya mau foto wajahnya jenengan dulu nggih untuk visumnya. Oh iya Dok, silakan. Mereka nggak masalah. Mau difoto berkali-kali pun mereka no problem, seperti itu Pak. Atau di bagian tubuh yang lain, terutama untuk laki-laki ya. Misal dipukul atau dianiaya di daerah perut atau dada. Misalkan saya Mas minta tolong buka bajunya bentar nggih, saya foto. Oh iya Dok, silakan. Bagi mereka hal itu bukan hal yang bermasalah gitu kan. Akan tapi yang
paling sering dirasakan pasien itu adalah mereka malu ketika kami harus memeriksa bagian mohon maaf saya katakan organ kelaminnya demikian Pak. Pada yang kebanyakan ini memang korbannya adalah perempuan, walaupun juga kita tidak menafikan ada korban kekerasan seksual ini dari laki-laki Ya. yang pelakunya adalah pengidap LGBT biasanya. Ya. Dan biasanya kalau korban pemerkosaan ini ingin kami lakukan pemeriksaan pada bagian kemaluannya atau bagian organ yang lainnya yang juga menjadi sasaran dari kejahatan seks pelaku, ini biasanya mereka akan malu. Mereka merasa malu, mereka merasa risih, atau bahkan tidak jarang ketika kami ingin melakukan pemeriksaan, mereka jadi teringat terhadap kejadian yang barusan menimpa mereka. Jadi lebih bisa dikatakan istilah kayak membangkitkan rasa trauma psikis yang mereka alami seperti itu ketika kami akan melakukan pemeriksaan. Nah, disinilah biasanya tantangan yang ya bisa dibilang cukup berat bagi kami. Oh ya. Nah, caranya bagaimana Caranya, dok ya. untuk bisa menghindarkan mereka dari itu? Biasanya untuk pasien-pasien Pak dengan korban kekerasan seksual, biasanya memang ketika datang ke IGD untuk melakukan pemeriksaan dan pembuatan visum, biasanya mereka didampingi. Yang mendampingi siapa? Bisa keluarganya, Keluarga ya. orang tuanya yang paling sering ya, atau mungkin juga saudaranya atau temannya atau tetangganya yang benar-benar bisa dipercaya, atau bisa juga didampingi oleh penyidik. Dan biasanya mereka akan lebih senang kalau yang mendampingi itu adalah sesama perempuan. Karena bagaimanapun mereka juga kan merasa tidak canggung, tidak malu seperti itu. Jadi ketika kami lakukan pemeriksaan, kami minta yang pendamping itu untuk mendampingi ketika di ruang pemeriksaan. Dan ketika kita melakukan pemeriksaan pada organ kelamin pada korban kekerasan seksual ini, biasanya tidak hanya satu orang yang memeriksa. Biasanya kami mengajak perawat atau bidan, dan tidak jarang bahkan juga didampingi juga oleh langsung dokter spesialis obgyn. Jadi sembari kami melakukan pendokumentasian, dari obgyn juga melakukan pemeriksaan. Kalau mungkin ada yang perlu diobati dari mohon maaf organ kelamin yang diperkosa tadi. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak merasa canggung, tidak merasa takut, dan yang paling penting kami menghindarkan dari rasa traumanya. Seperti itu Bapak. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau untuk prosedur selanjutnya sih tidak beda Pak dengan yang prosedur untuk pelayanan jenazah tadi. Jadi tetap kami dokumentasikan dan kami tuangkan dalam visum seperti itu. Oke, terima kasih Pak untuk segala informasinya. Kemudian untuk peran dari RSSP sini di dalam memberikan pelayanan forensik itu seperti apa itu Pak? Terima kasih Pak. Kalau langkah yang dilakukan RSSP ini alhamdulillah mulai saya awal bergabung awal bekerja awal Juli kemarin Pak, sampai sekarang bisa dibilang sudah banyak gebrakannya Pak. Terutama dalam artian sosialisasi tentang adanya pelayanan. Yang pertama ya tentunya yang sedang kita lakukan ini podcast. Kemudian untuk sebelumnya ini kami memang sudah melakukan sosialisasi lebih dulu kepada pihak Polres. Karena memang yang namanya forensik itu kan erat hubungannya dengan kepolisian Bapak. Nah, oleh karena itu yang pertama kali kami kabari waktu itu adalah dari Polres Sragen. Dalam hal ini waktu itu saya dengan didampingi juga dengan Dr. Trijon dan lain-lain, waktu itu memang sudah menghubungi pihak kepolisian dalam hal ini terutama bagian lantas dan bagian reskrim. Karena paling banyak kasus yang kami dapatkan dari dua divisi itu, divisi lantas, kecelakaan lalu lintas, dan juga reskrim seperti tadi kekerasan seksual, penganiayaan seperti itu. Kalau untuk Sabara kami saat ini belum pernah dapat korban dari pendemo seperti itu. Sragen aman Pak. Alhamdulillah. Nah jadi dengan demikian pihak kepolisian jadi tidak ragu ketika mengirimkan pasien ke tempat kita untuk dimintakan visum. Itu yang
langkah itu yang pertama tentunya sosialisasi. Kemudian yang kedua ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan dengan cara yang pertama tentu dengan merekrut dokter forensik ya saya. Yang kedua adalah tentang penyediaan dan peningkatan alat-alat untuk pelayanan seperti misalkan yang sudah kami punya memang kalau untuk jenazah ada meja jenazah untuk pemeriksaan. Kemudian alat-alat untuk pemeriksaan seperti misalkan meteran untuk mengukur tinggi jenazah, mengukur ukuran luka jenazah. Ini penting Pak, ukuran luka jenazah ini, soalnya berkaitan dengan nanti penegakan hukum seperti itu. Kemudian kamera untuk dokumentasi. Kemudian ketika kami perlu untuk bedah jenazah diadakan juga pisau bedah atau skalpel. Cuman bedanya kalau di kami forensik pisau bedah itu tidak harus dalam keadaan steril dipakainya. Berbeda dengan teman-teman yang kerja di OKA dari spesialis bedah, urologi, obstin, ortopedi itu kan harus steril semuanya. Kalau di kamar jenazah tidak harus steril. Tapi kalau mau disterilkan juga monggo. Juga terima kasih seperti itu Bapak. Kemudian juga yang untuk selanjutnya rencana dari saya dan juga saya sudah koordinasikan dengan bagian pelayanan adalah ingin membuat semacam flyer atau apa namanya. Jadi berupa penjelasan yang dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menarik demikian bagi masyarakat agar masyarakat tidak lagi takut dengan forensik. Karena memang harus diakui Pak, selama ini paradigma orang tentang forensik itu biasanya menakutkan. Berkaitan dengan jenazah, berkaitan dengan pelanggaran hukum, berkaitan dengan kriminal, sebagainya. Dengan sosialisasi yang lebih menarik, maka insya Allah kami harapkan rasa takut itu sedikit menghilang seperti itu Pak. Kurang lebih seperti itu yang sudah dan insya Allah ke depan akan kami laksanakan demikian Bapak. Sekarang gini Pak, kadangkala seorang penderita ataupun keluarga itu kalau mau katakanlah mau membutuhkan dan berkaitan dengan masalah forensik ini kadang-kadang bertanya-tanya, engkau ntar bayarnya banyak enggak gitu lah. Kebetulan ini mungkin kalau ini kan itu masih dengan BPJS itu kira-kira bisa diklaimkan atau enggak gitu Pak untuk BPJS-nya Pak. Terima kasih ya. Ini memang kemarin sempat saya bahas juga kemarin dengan bagian pelayanan sama keuangan waktu saya pertama kali bergabung. Sebelumnya kami mohon maaf kalau dari BPJS memang untuk kasus-kasus forensik ini memang tidak di-cover. Tidak di-cover. Akan tetapi walaupun ini tidak di-cover BPJS sehingga harus umum pembayarannya, tapi biayanya terjangkau. Terjangkau. Dan biasanya untuk pembuatan visum ini Pak, untuk kasus-kasus tertentu justru kami dari pihak rumah sakit tidak meminta biaya. Biayanya biasanya hanya membayar biaya perkara saja ke kepolisian. Contoh misalkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak kami tarik biaya. Tapi kalau untuk jenazah atau untuk yang penganiayaan yang selain KDRT tadi itu, selain TPA, selain kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu tetap ada biayanya. Tapi biasanya untuk pembayaran biayanya itu nanti dilakukan oleh pihak kepolisian yang meminta visum. Jadi kan memang dari pihak kepolisian memang mereka ada istilahnya biaya perkara gitu Pak, untuk tiap kali perkara yang dilaporkan. Nah, salah satu komponen biaya perkara itu adalah biaya pembuatan visum. Dari situlah nanti, dari komponen biaya perkara itulah nanti yang akan dibayarkan kepada kami, kepada pihak rumah sakit untuk pembuatan visumnya seperti itu. Oke baik, terima kasih Pak Dr. Arso.
Dan Sobat RSSW, demikian obrolan kami dengan dokter forensiknya RSSW Sragen. Insya Allah bisa kita sambung lagi di podcast berikutnya yang tentu lebih menarik lagi. Baik, demikian obrolan untuk siang hari ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.